Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih sebab Tuhanlah yang telah menuntun kami sampai dengan hari ini. Kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus melawat kami dengan kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang keempat. Saya membaca ayatnya yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Efesus adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Efesus pasal 4 ayat 1. Catatan yang sebenarnya menunjukkan bahwa tidaklah mudah bagi jemaat Tuhan yang hidup pada waktu itu. Ada derita yang dialami orang percaya karena iman mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Efesus adalah salah satu kota penting pada masa Perjanjian Baru, kota pelabuhan di provinsi Asia, ya, sebagai bagian dari provinsi Romawi yang kini adalah wilayah Turki bagian barat. Menurut Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 8 sampai 10 ayat yang ke-22, Rasul pernah tinggal di kota ini selama 3 tahun dalam pelayanan pekabaran Injil. Ada banyak orang Efesus yang kemudian dimenangkan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk meneguhkan iman dari jemaat yang ada di Efesus, serta bagaimana mereka menjalani kehidupan secara praktis sebagai orang Kristen, Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus menasihatkan jemaat untuk menjalani kehidupan secara baik. Dan salah satu nasihat yang kita baca pada hari ini mengingatkan jemaat tentang hal berkata-kata. Jika jemaat di Efesus adalah jemaat Tuhan atau pengikut Kristus, atau orang yang telah mengalami kelahiran baru, maka hendaklah perkataan kotor tidak keluar dari mulut jemaat. Istilah kotor itu terjemahan dari bahasa Alkitab kita Sepo yang berarti busuk atau tidak berharga. Tidak ada nilai secara moral. Apakah perkataan yang keluar adalah makian, ya, kata-kata cabul, hoax, ya, sungut-sungut, gosip, dan lain sebagainya. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa jemaat Tuhan pasti tidak menggunakan kata-kata kotor atau busuk atau kata-kata yang tidak berguna. Sebaliknya, jemaat Tuhan akan dalam kehidupan sehari-hari pasti akan menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, dan menjadikan orang yang benar mendengar perkataan kita itu merasakan berkat Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, mengalami sukacita, dan bahkan semakin teguh dalam iman percaya kepada Tuhan. Tentu nas firman Tuhan ini tidak ditulis sekedar memberitahu kita tentang nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus, tetapi juga adalah nasihat bagi kita sebagai jemaat pada masa kini untuk bijaklah berkata-kata. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami sudah merenungkan firman. Kami rindu lagi melalui kebenaran ini, Tuhan menolong kami dalam menjalani hidup tiap-tiap hari. Ampuni kami jika dengan perkataan kami telah menjadi sandungan bagi banyak orang. Tuntunlah kami hari ini supaya menjalani hidup kami dengan bijaksana dan orang lain diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa.